Sebenarnya bukan matinya yang kita takutkan Pak ya, tetapi kehidupan setelah kematiannya itu. Wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka orang yang mati tetapi keburukannya nggak mati, diteruskan orang, itu celaka. Habibi Muhammad khairil mursalin. Sampai jam berapa ini biasanya? Sampai jam 6, nanti selebihnya tanya jawab. Oke. Sampai jam 7. Siap. Cuma nggak ada kopinya ini, nggak enak. Ngantuk. Saya mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Pak. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian subuh dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki kualitas pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan ini menjadi sebab kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu akan berpengaruh selain kepada pelakunya juga kepada keluarganya. Bahkan tidak hanya kepada keluarganya, kepada masyarakat sekitarnya pun akan berpengaruh positif. Maka kita berharap mudah-mudahan amal soleh ini memberikan keberkahan kepada masyarakat kita. Ada seorang ulama besar bernama Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Beliau mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang soleh, sebab orang tua yang soleh, waladahu, anaknya. Tidak hanya anak-anaknya, wa walada waladihi, anak daripada anaknya itu akan dijaga itu Pak, sebab orang yang soleh. Anak daripada anaknya,
cucunya, keturunannya. Tidak hanya itu, wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana ia tinggal itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebab orang soleh. Tidak hanya kampungnya yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wad duwairatil lati haulaha, tempat di mana ia tinggal. Jadi ini jangan dipandang sepele ini, Pak. Ini sesuatu yang kita harapkan keberkahannya. Ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in bernama Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Ada yang mengatakan Sa'id Ibnul Musayyib. Itu beliau berpesan kepada anaknya, mengatakan kepada anaknya, "Ya ibni, la azidanna fi salati min ajlik." Anakku tercinta, kata Imam Sa'id, aku ini memperbanyak sholat sunnah tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu, rojaan an uhfadha fik, gitu ya. Aku berharap sebab banyaknya sholatku ini, kata Sa'id Ibnu Musayyib, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahannya diberikan kepadamu. Itu Imam Sa'id Ibnul Musayyib itu, Pak. Beliau mengatakan ini, makasih Pak, berdasarkan satu kisah yang ada di dalam surat Al-Kahf. Sering baca surat Al-Kahfi? Yang betul Al-Kahf, Pak, ya? Bukan Al-Kahfi, Al-Kahf. Ada satu ayat yang mengisahkan tentang rumah anak yatim yang ditegakkan oleh Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Jadi saat itu ketika masuk ke satu kota, Nabi Khidir itu menemukan satu bangunan milik anak yatim yang akan roboh, mau roboh itu. Ditegakkan oleh Nabi Khidir. Nah, saat itu Nabi Musa mengatakan, kalau begitu kita ambil upahnya saja. Nah, karena tidak boleh bertanya, Pak, ya. Ya, pada saat itu terpaksa beliau dengan Nabi Musa berpisah gitu. Kenapa Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam menegakkan bangunan anak yatim yang mau roboh pada saat itu? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Itu karena di dalam rumah itu ada kanzun. Kanzun itu pembendaharaan, ada harta yang banyak milik anak yatim itu. Ada yang mengatakan para ulama, sebagian harta betulan, sebagian mengatakan ilmullah. Yang dimaksud harta di situ adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa masih dijaga melalui Nabi Khidir? Wa kana abuhuma salihah, itu, Pak. Karena buyutnya dulu itu salihah, orang yang soleh, gemar melakukan amal soleh itu, Pak. Jadi sebenarnya ini investasi, Bapak, kalau pengen punya anak soleh dari sekarang memperbanyak amal soleh. Itu kata para ulama, dari anak yatim itu sampai buyutnya 7 tingkatan itu, Pak. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, ada yang mengatakan 9 sampai 10 tingkatan. Itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat solehnya orang tua itu. Makanya para ulama itu sampai mengatakan solahul aba sababun li solahil abna, itu ya. Solehnya orang tua, baiknya orang tua itu menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak itu, baiknya seorang anak. Memang sulit, Pak, ya. Kita semuanya pengen punya anak yang soleh, Pak, ya. Mudah-mudahan semuanya soleh, Pak. Karena itu di antara amal yang pahalanya akan terus mengalir, mohon maaf, pahalanya akan terus mengalir, tidak akan terputus meskipun kita sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia.
Kan kita pengen meninggal dunia dalam keadaan bahagia Pak ya, dalam keadaan ditemani bidadari surga gitu. Artinya dengan amal-amal kita itu kita diberikan tempat yang terbaik. Dalam hadis sahih, idza matal insan in qata'a amaluhu itu ya illa min thalas. Apabila manusia itu meninggal, wafat, in qata'a amaluhu, seluruh amalnya terputus. Maksudnya sudah tertutup, tercatat semua di dunia gitu. Tidak mengalir, berhenti, illa min thalas, kecuali 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir, terus bermanfaat bagi pelakunya. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ini para ulama ada yang mengatakan, menafsirkan al-waqfu, wakaf. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang terus dimanfaatkan, yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang selalu dan terus menerus mendoakan kedua orang tuanya. Tentu selain kita berupaya mensolehkan diri kita, juga ada upaya lain ya, disekolahkan di tempat yang terbaik, diperhatikan lingkungannya, pergaulannya ya, tiada lain dan tiada bukan agar menjadi jariyah, menjadi amal soleh yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun kita sudah berkalang tanah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang saya hormati, tadi belum saya sampaikan ini, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid hadir di sini, Bapak Haji Joni Edward. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, bisa terus mengayomi kita, memakmurkan masjid ini ya, melestarikan kajian-kajian ilmu seperti ini sehingga manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan terkait tema dalam kesempatan yang mulia ini. Bapak silahkan, kalau mau tidur enggak apa-apa. Kalau mau tidur enggak apa-apa. Yang penting, mohon maaf Pak, yang penting tidak pulang dulu Pak ya. Tidak ngobrol. Tidur lebih baik dari ngobrol. Itu dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah, sabilillah. Tapi hatta yarji Pak, hatta yarji, sampai dia pulang, sampai selesai pengajiannya. Hatta di sini goyah, harus sampai mugoyah. Jadi kalau Bapak pulang tengah jalan nih, nggak dapat pahala sabilillah. Mati pun di tengah jalan kalau belum selesai, nggak dapat syahid. Kalau Bapak mati di sini, mudah-mudahan panjang umur Pak ya. Misalnya mati di sini, insya Allah syahid. Jadi syahid itu, mohon maaf, syahid itu tidak hanya diberikan kepada orang yang berperang fisabilillah, enggak, tetapi diberikan kepada para pencari ilmu. Dalam hadis itu banyak Ustadz, ini mungkin bisa menjadi perhatian. Dalam hadis itu ada orang-orang yang diberikan pahala syahid walaupun tidak dalam keadaan berperang. Yang pertama al-mat'un. Mat'un itu orang yang mati disebabkan karena wabah. Sekarang ada corona nih. Misalnya Bapak meninggal sebab corona, ya benar-benar corona Pak ya. Dan dalam keadaan muslim, bukan kafir, bukan non muslim, insya Allah syahid. Insya Allah syahid. Jadi yang sabar kalau kena COVID. Virus apa saja, wabah apa saja, taun, flu burung, flu babi, ada flu babi, flu monyet, flu celeng ada juga. Iya, flu babi, flu celeng. Ada lagi antrak, apa itu yang
Kalau ada seorang muslim yang meninggal disebabkan karena wabah, asalkan bukan dalam keadaan maksiat, insya Allah minas syuhada itu. Maka dianjurkan, mohon maaf Pak, kalau kita berdoa itu minta syahid. Itu Sayyidina Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku mati dalam keadaan syahid di jalanmu dan mati di kota di mana Rasulmu dimakamkan atau berada. Dikabulkan doanya, bahkan beliau dimakamkan di samping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang nggak apa-apa kita doa. Jangan minta mati, yang kita doa adalah meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Itu dalam hadis man sa'alallaha syahadah bisidqin, itu ya. Siapa yang meminta, memohon kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan benar-benar ingin mati syahid, ballaghahullahu manazilash syuhada wa in mata ala firasyih, maka Allah akan menyampaikan ia pada derajat orang-orang yang matinya dalam keadaan mati syahid walaupun mati di atas kasurnya itu. Jadi nggak apa-apa minta itu Pak. Tadi doa yang saya baca itu Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit islamana warzuqnal istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal auladas salihah wal arzaqal mubarakah wal a'marat tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah, minta husnul khatimah. Mudah-mudahan baik semua Pak ya. Orang itu biasanya meninggal sesuai dengan hobinya. Kalau hobinya majlis taklim seperti ini, ngaji, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang mengaji. Banyak kejadian di mana-mana itu Pak. Belum lama di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu orang sedang qori itu. Mungkin karena beliau hobinya tilawah Quran gitu ya. Baru baca 2 ayat meninggal. Meninggal dalam keadaan sedang membaca Quran. Kan itu indah Pak ya. Meninggal dalam keadaan sedang membaca kalamullah al-qadim gitu. Kalamullah al-qadim wa fadlu kalamillah. Apa dalam hadis? Kafadlillahi ala sa'iri khalqi. Fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillahi ala sa'iri khalqi. Keutamaan kalamullah dibanding kalam-kalam yang lain, ucapan-ucapan yang lain, ungkapan-ungkapan yang lain selain kalamullah, itu kafadlillahi ala sa'iri khalqi. Belum, ini amin apa ini? Seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya, nggak ada bandingannya itu Pak. Maka zikir paling utama ya tilawah Quran. Ini mohon maaf nih Bapak yang sudah sepuh nih Pak ya, banyak-banyak baca Quran agar tidak masuk usia yang hina itu Pak. Nabi itu berlindung dari ardalil umur, usia, mohon maaf, usia pikun. Nah kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalau pengen tidak pikun di usia tua, kathratu tilawatil Quran, harus memperbanyak membaca Al-Quran. Saya punya guru, saya dulu menghafal Quran kepada beliau, Hadratus Syekh Kiai Mufid Masud di Jogja itu. Beliau meninggal usia 83 tahun apa 85 tahun tuh. Dicek di rongsen apa ininya, otaknya begitu ya, fresh, tidak ada penyakit sama sekali. Nah, bahkan beliau menghatamkan beberapa kali sebelum meninggalnya itu. Oh ternyata betul memang itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa itu. Jadi Quran itu kalau betul-betul dibaca dengan ikhlas, dijadikan zikir yang utama, itu akan berpengaruh positif pada pembacanya. Begitu Pak ya. Jadi kalau ada yang meninggal disebabkan karena taun atau karena wabah, selama dia tidak bermaksiat dan muslim, insya Allah minas syuhada. Yang kedua dalam hadis itu,
Al-mabtun, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut. Jadi bapak yang sabar Pak ya kalau sakit perut. Jangan-jangan akhir hayat bapak itu. Tapi tetap diobatin. Tetap diobatin. Ya, ada usaha lahir. Ya ini kan bapak pakai masker, itu kan usaha lahir Pak ya. Nah, tetap harus ada usaha. Kalaupun misalnya meninggal sebab karena sakit perut, sakit mah, insya Allah selama dia muslim dan tidak dalam keadaan maksiat, minasyuhada. Dalam hadis yang ketiga, al-gharik, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Jadi bapak yang hobinya mancing tuh hati-hati. Kan tadi saya sampaikan, orang itu meninggal sesuai dengan hobinya. Hobinya tilawah Quran, biasanya meninggal dalam keadaan tilawah Quran. Hobinya ceramah, biasanya meninggal dalam keadaan ceramah. Tapi yang ini nanti dulu. Yang Ustadz takut juga ini. Sebenarnya bukan matinya yang kita takutkan Pak ya, tetapi kehidupan setelah kematiannya itu. Apalagi kita punya keburukan yang kemudian keburukan itu diteruskan oleh orang lain. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Wailul liman mata, kata ulama, wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka orang yang mati tetapi keburukannya nggak mati, diteruskan orang, itu celaka. Jadi semua ini akan mati, nggak apa-apa. Ya, yang kita khawatirkan kehidupan setelah kematian tuh. Apakah amal kita itu diterima dan kemudian akan menemani kita, atau mardud, ditolak, malah keburukannya yang akan menemani kita. Nah, perjalanan di alam barzah itu lebih panjang daripada perjalanan di alam dunia ini. Umumnya kan kata Nabi ma baina sittin ila sab'in, umumnya umur umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Bapak udah berapa? Bentar lagi. Ini mudah-mudahan sehat Pak ya. Umumnya, mohon maaf, umumnya antara 60 sampai 70. Kalau udah usia-usia segitu harus siap-siap Pak. Ya, pokoknya usia-usia 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari itu harus siap-siap. Pokoknya kalau sudah, kalau kata orang Sunda itu bau tanah ya Pak ya? Bau tanah. Jadi kalau udah kepala putih semua, bukan kepala, rambut putih semua, telinga sudah, pendengarannya sudah agak bermasalah, itu udah tanda-tanda itu Pak. Mata sudah susah melihat. Ada di kampung saya itu, nggak usah disebutin kampungnya Pak ya. Ada orang baca Quran, kakek-kakek baca Quran itu sampai begini Pak. Tapi kalau ngelihat cewek cantik tuh dibuka kelihatan tuh. Hobi itu Pak ya, hobi ya. Ya pokoknya kalau tanda-tandanya sudah putih, mata sudah rabun, gigi sudah banyak ompongnya, itu sudah tanda-tanda itu bau tanah. Jalannya udah gagaleongan kalau kata orang Sunda. Gagaleongan itu apa ya? Nah, selain itu udah tanda-tanda. Nggak apa-apa, itu memang perjalanan di dunia. Tetapi perjalanan di dunia ini sebentar. Kalau digambarkan oleh Nabi itu apa? Ma'ana fid dunya illa karokibin istadalla tahta syajaratin summa roha wa tarakaha itu. Jadi Nabi itu pernah ditawari oleh sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud karena beliau melihat Nabi tidur dalam keadaan berbekas bangunnya itu, tidur di atas tikar, nangis Abdullah bin Mas'ud itu. Bagaimana Nabi kalau saya bawakan spring bed gitu? Gak usah. Apa artinya aku dengan dunia ini, kata Nabi? Aku hidup di dunia ini seperti orang yang menunggang unta, lalu berteduh di bawah pohon. Nah, setelah itu pergi meninggalkan sudah. Jadi pandangan beliau terhadap dunia itu seperti itu. Bahkan ada satu doa yang
Mungkin tidak setiap orang mau mengamalkan doa ini. Bapak mau? Jangankan bapak, saya pun gak mau. Doanya Allahumma ahyini miskinan gitu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni min zumratil masakin, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Itu saya kira sekali berkiai pun gak ada yang mengamalkan itu. Hubud dunianya masih tinggi itu ya. Kenapa Nabi minta itu? Karena sudah pernah kaya, menikah dengan Sayyidah Khadijah. Bahkan Sayyidah Khadijah semua hartanya habis. Beliau itu sepertiga tanah Makkah itu milik Sayyidah Khadijah, tapi habis untuk dakwah Islam. Memang ingin surga itu harus ada perjuangan, Pak ya. Harus ada perjuangan memang. Itu Sayyidah Khadijah. Makanya satu-satunya istri yang terus disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat istri-istri yang lain cemburu ya Sayyidah Khadijah itu. Belum lama kiai besar dari Rembang, Jawa Tengah itu dimakamkan di pemakaman Ma'la. Beliau itu cinta betul dengan Sayyidah Khadijah itu, Kiai Maimun Zubair itu. Nah itu sebelum meninggal seringkali mendendangkan apa? Gimana lagunya? Lupa saya lagunya. Nah itu mungkin dalam hatinya berharap ingin dimakamkan di sana. Sama seperti gurunya beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu juga mintanya salah satunya itu ingin dimakamkan di Ma'la dan diijabah, dikabul doanya. Kalau tidak salah ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu mintanya 3 sebelum meninggal itu, ingin dimakamkan dekat Sayyidah Khadijah, ingin meninggal di depan semua karya-karyanya, dan ingin disolatkan oleh orang yang tidak hasad, tidak membenci beliau. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang ketiga apa Pak? Al-Ghariq. Ini belum sampai ke tema ini. Kan sampai jam 7 tadi bilangnya. Mukaddimah dulu. Yang penting gak tidur Pak ya. Gak pulang. Ya tidur sedikit nggak apa-apa. Karena begini Pak, dalam hadis itu inna syaiton yajri min ibni Adam majrad dam, ya kan? Setan itu mengalir di darah manusia, mengalir ke kaki pengennya jalan-jalan, ya kan? Mengalir ke mata pengennya tidur. Jangan-jangan setan tuh melihat yang enggak-enggak, ya kan? Darah sampai ke tenggorokan, pura-pura batuk, khotib kelamaan misalnya, pura-pura batuk. Jangan-jangan setan tuh. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, gitu, yang mengalir, menyusup dia di aliran darah manusia. Nah begitu, silahkan, tidak apa-apa. Tapi ada satu hadis lagi tuh, an-naum akhul maut, gitu. Tidur itu saudaranya mati. Wa ahlul jannati la yanamun, dalam hadis itu penduduk surga itu tidak ada yang tidur. Jadi kalau tidur itu kalau bisa mohon maaf dalam keadaan berwudu gitu ya. Bahkan mohon maaf kalau saya kumpulkan ya, doa-doa sebelum tidur itu lebih banyak daripada doa-doa setelah sholat tadi itu. Kenapa? Karena tidur itu al-maut as-sugro. Tidur itu diibaratkan oleh para ulama sebagai kematian yang kecil. Makanya dalam Quran itu kan fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Orang kalau tidur ya, itu ruhnya digenggam oleh Allah. Kalau dia ajalnya masih, umurnya masih, dikembalikan ruhnya. Ya, kalau orang tidur jangan diganggu, Pak. Karena ruhnya sedang digenggam oleh Allah. Nah, ada kan santri itu kadang dipindahin kemana, kakinya ditaliin begitu, kasihan. Nah, kalau ajalnya masih, umurnya masih, dikembalikan kepada orang tersebut, kepada jasadnya.
Tapi kalau sudah selesai, sudah tamat gitu, maka tidak akan dikembalikan. Maka para ulama, ya Rasulullah mengajarkan kalau bisa tidur itu dalam keadaan wudu. Dalam hadis, orang yang tidurnya dalam keadaan wudu ditemani oleh malaikat sampai subuh, bahkan dimintakan ampun. Malaikat memohon ampun, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Nah, kenapa ulama mengatakan tidur itu al-maut as-sughra? Tandanya sebelum tidur kita doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Amutu wa ahya. Dan bangun tidur kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami. Artinya tidur itu kematian. Maka sebenarnya lebih khawatir dalam keadaan tidur itu kita itu. Karena mohon maaf Pak, tidur itu orang mau ngapain aja kita nggak bisa apa-apa kan Pak. Bapak dalam keadaan tidur diapain aja sama orang, dicoret-coret mukanya begitu. Kan kita nggak bisa apa-apa Pak. Maka para ulama mengajarkan agar tidur dalam keadaan bersuci. Dulu itu sahabat, ini juga mungkin ada kaitannya dengan kematian ya. Kata Nabi, bentar lagi akan datang ahli surga. Sebentar lagi akan datang ahli surga. Itu sampai 3 hari berturut-turut dikatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Sahabat penasaran, oh ini ternyata ahli surga itu. Masuk ke dalam masjid dalam keadaan bercucuran bekas air wudunya itu. Nah, singkat cerita lah ya, kenapa dia dikatakan berkali-kali oleh Nabi sebagai ahlul jannah, ahli surga? Karena sebelum tidur punya kebiasaan, punya rutinitas memaafkan seluruh kesalahan orang lain, dan dia tidak hasud, tidak iri terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ini kalau bisa itu juga menjadi amalan tuh Pak. Sebelum tidur itu ya, selain berwudu juga punya amalan memaafkan kesalahan orang lain, kemudian tidak iri terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Tetangga saya baru beli mobil, kok yang panas saya begitu? Nggak boleh begitu tuh. Seharusnya kan bersyukur, memberikan selamat gitu. Jangan hasud. Itu ahli surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan Pak ya. Nah, Rasul juga mengajarkan tidurnya miring ke kanan, kemudian menghadap ke kiblat gitu ya. Dan kalau bisa jangan digunakan tidur semua, bangun malam gitu ya, jam 2:30 atau jam 3:30. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin. Dirikan kata Rasulullah qiyamul lail, karena qiyamul lail itu amaliyah atau pekerjaan orang-orang soleh. Lanjut, al-gharik tadi orang yang tenggelam. Kalau ada orang Islam meninggalnya dalam keadaan tenggelam dan dia dalam keadaan tidak bermaksiat, insya Allah minasyuhada itu. Atau kena tsunami misalnya, maka ya kita berupaya, mohon maaf, dari sekarang menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita itu. Jangan-jangan kebiasaan buruk kita itu yang menjadi akhir hayat kan. Selanjutnya al-harik, orang yang terbakar. Nah, selama dia muslim dan selama dia tidak melakukan maksiat, insya Allah syahid. Yang selanjutnya sahibul hadam dalam hadis itu, orang yang tertimpa reruntuhan. Bapak mau ke masjid salat jamaah, tiba-tiba genteng jatuh gitu, meninggal. Asalkan benar-benar mau jamaah Pak ya, betul-betul mau jamaah, insya Allah minasyuhada itu. Jangan kemudian datang ke masjid ngambil celeng masjid misalnya.
Itu bukan mati syahid tapi mati sangit. Selanjutnya imra'atun matat bi jum'in, seorang perempuan yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Ada lagi dalam hadis itu orang yang mempertahankan hartanya karena dicuri, dijamret, kemudian dia melawan. Nah, ada lagi dalam hadis itu orang yang mencari ilmu. Nah, ini Bapak ini. Asalkan sampai selesai. Hatta yarji'a. Jadi hatta ini ghoyah, yarji'a mughoyah, harus sampai selesai. Ini bukan ngancem, bukan. Kita sama-sama berupaya beramal soleh yang sempurna, yang baik. Innallaha yuhibbu, dalam hadis, idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila salah satu di antara kalian beramal, amal itu dilakukan dengan optimal, dengan maksimal, dengan sempurna, tidak serampangan, tidak sembrono, dipikir dengan matang. Itu amalan paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk mungkin ke dalam tema ya, hikmah dibalik wafatnya para ulama. Hikmah itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Hikmah itu apa? Wisdom ya. Hikmah itu kebijaksanaan. Nah, bagaimana kita memiliki atau menjadi orang yang bijaksana terhadap sesuatu yang ada di depan kita, atau sinonimnya bisa disebut dengan faidah, manfaat, itu hikmah. Jadi kenapa disebut hikmah? Agar kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat, bisa bersikap dewasa, bersikap bijak. Itu kenapa disebut hikmah, karena di dalamnya banyak pelajaran. Sebenarnya mohon maaf Pak, ulama itu yang benar-benar ulama Pak ya, kan ulama itu banyak Pak. Ada yang ulama dunia, ada yang ulama akhirat. Ada yang saya maksud ulama akhirat nih Pak ya. Itu sebenarnya tidak mati Pak. Ya kan Pak ya? Sesungguhnya tidak mati, tidak wafat. Apa dalilnya dalam Quran? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Anda jangan mengatakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, enggak, bal ahya walakin la tash'urun. Mereka bahkan hidup tapi kita tidak menyadari. Jadi hidup sebenarnya mereka itu. Bahkan mohon maaf menghidupi para ulama itu. Menghidupi masyarakat sekitar, sudah meninggal saja menghidupi. Kalau mereka senang, mohon maaf, kalau mereka senang sudah diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal giliran kita ini. Tinggal giliran kita. Rasulullah itu ketika ingin meninggal, kan di pangkuan Sayyidah Aisyah itu Pak ya, radhiyallahu anha. Itu beliau berdoa, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ar-rafiq al-a'la. Ini kata para ulama, boleh berdoa dengan doa ini asalkan sudah yakin ajalnya dekat gitu Pak. Allahumma ar-rafiq al-a'la. Ya Allah, ar-rafiq al-a'la maksudnya bersama teman yang tinggi. Ar-rafiq itu kan teman. Siapa yang dimaksud teman di situ? Teman yang baik. Dijelaskan dalam Quran, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi yang dimaksud ar-rafiq al-a'la itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, solihin. Jadi Nabi mengatakan seperti itu, berharap dikumpulkan dengan para nabi. Nah, para ulama membolehkan berdoa dengan ini asalkan ajalnya sudah dekat gitu ya. Ada juga sebagian tidak apa-apa kita berdoa di luar itu gitu ya. Karena dalam Quran ada satu doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi apa?
wa alhiqni bis shalihin itu ya. Jadi himpunkan aku dengan orang-orang yang soleh. Ada juga yang menafsirkan ar-rafiq al-a'la ini adalah al-jannah, surga. Jadi Nabi berdoa sebelum meninggalnya itu minta surga maksudnya. Ada juga yang menafsirkan intaqala ila rafiqil a'la itu maksudnya sebuah kata-kata halus. Jadi kita tidak boleh mengatakan para ulama itu wafat, mati ya, mata bahasa Arab. Kiai anu mati, kurang sopan tuh Pak. Yang sopan intaqala ila rafiqil a'la. Kalau kita mungkin biasanya intaqala ila rahmatillah ya. Telah meninggal ke rahmatullah misalnya. Boleh apa tidak itu Pak? Kalau memastikan nggak boleh, tapi kalau harapan nggak apa-apa. Seperti almarhum, al-maghfurlah. Dari mana kita tahu kalau sudah diampuni? Al-maghfurlah itu kan artinya diampuni ya. Dari mana kita tahu kalau beliau sudah diampuni? Kalau meyakini bahwa almarhum yang dirahmati itu pasti, itu nggak boleh. Tapi kalau harapan nggak apa-apa. Mudah-mudahan dirahmati, harapan tidak apa-apa. Mudah-mudahan diampuni. Nah, biasanya rahimahullah atau ghafarallahu lahu dzunubahu. Jadi menggunakan kalimat itu. Dan mohon maaf ya, kata-kata rahimahullah itu biasanya dipergunakan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada khotib khutbah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah gitu ya, itu kurang tepat karena mendoakan orang mati itu. Biasanya rahimahullah itu dipergunakan untuk orang yang sudah meninggal. Kalau para ulama, orang-orang soleh itu menggunakan kalimat rahimahullah. Kalau sahabat Nabi itu menggunakan radhiyallahu an gitu ya. Semoga Allah meridainya. Karena ini sering dipersoalkan di masyarakat kita. Almarhum, dari mana kita tahu kalau dia dirahmati gitu kan? Nah, yang bagus kata mereka rahimahullah. Nah, sebagian mengatakan tidak apa-apa almarhum kalau tidak memastikan. Jadi ada harapan di situ. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami. Jadi itu doa Nabi ketika mau meninggal dunia. Sebagian yang lain mengatakan orang soleh itu nggak boleh dikatakan wafat, tetapi intaqala ila rafiq al-a'la. Oke. Kalau mereka diberikan kesenangan karena an'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, lalu kita bagaimana? Ya, kalau ditanya hikmahnya itu. Sedih iya. Tetapi apa yang mau kita perbuat itu? Hanya sedih saja nggak bisa. Kalau kita betul-betul mahabbah terhadap ulama, ya ikuti apa yang disukai oleh para ulama. Mohon maaf Pak, ilmu itu, ini tadi disampaikan banyak ulama yang meninggal dunia. Ilmu itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seketika, enggak, tetapi biqabdil ulama. Ini yang bikin kita sedih itu. Dengan dicabutnya, diwafatkannya para ulama. Para ulama itu ketika wafat tidak begitu saja bisa digantikan gitu. Jadi butuh proses yang lama. Makanya saya di mana-mana nasihatin keluarga ya yang hobinya itu dunia terus gitu. Kalau bisa ada lah ya di antara keluarga itu yang tafaqquh fid din itu agar menjadi uswah. Karena kalau satu kampung tidak ada yang alim, tidak ada yang ulama gitu. Ini tanda apa ini? Syuruk ya. Kalau dalam satu kampung misalnya tidak ada yang alim, tidak ada yang ulama, khawatir sesat semua itu Pak. Tidak ada yang menjadi uswah. Itu kan dalam hadis terusan yang tadi itu. Ittakhadan nas ru'usan juhalan gitu ya. Ketika para ulama sudah banyak yang meninggal dunia, kemudian orang-orang itu akan mengambil panutan-panutan yang bodoh itu.
yang nggak mau belajar. Lalu panutan ini memberikan fatwa yang menyesatkan. Fadallu wa adallu. Dia sesat kemudian menyesatkan orang lain. Itu yang kita khawatirkan. Maka di sini kampung apa namanya, Pak? Kalau ada orang pinter punya potensi, misalnya sekolahkan yang tinggi, Pak. Bila perlu sampai doktor. Biayai, tapi harus ada tanda tangan, Pak ya. Nanti setelah pulang dari mana, dari Mesir misalnya, harus kembali ke sini agar menjadi uswah, agar menyelamatkan kita tuh kalau bisa. Makanya pesantren kami di Darussunnah itu, kenapa Pak Ali Mustafa Yaqub rahimahullah itu membuat pesantren yang beda dari yang lainnya gitu ya. Kan sekarang pesantren tuh pengennya yang bantuannya banyak gitu ya, bikin SMK plus atau apa gitu. Tapi tidak mengkader ulama itu, Pak. Tadi Januari saja disampaikan banyak berapa orang tuh yang alim, yang punya pesantren, para habib yang meninggal dunia. Ini kan penggantinya butuh beberapa puluh tahun lagi itu, Pak, karena tidak bisa digantikan langsung. Nah, makanya Pak Ali Mustafa Yaqub, Pak Kiai, membuat pesantren khusus mengkader para ulama, mengkader para santri sejak usia dini agar menjadi ulama. 6 tahun. Jadi silakan Bapak kalau punya anak kecil usia MTS, usia aliyah ya, yang ingin menjadi alim, insya Allah mudah-mudahan bisa masuk ke Darussunnah. Karena beliau ini sudah khawatir gitu ya, banyaknya para ulama yang meninggal, banyaknya dai-dai yang tidak tafakuh fiddin. Jadi jangan semuanya jadi ekonom, jangan semuanya jadi bisnismen, jangan semuanya jadi politikus, tetapi harus ada yang tafakuh fiddin. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan seperti ini, Pak. Innallaha lam yab'atsani mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah itu sebagai orang yang memaksakan kehendak, wala muta'annitan, dan tidak diutus sebagai orang yang keras kepala menyusahkan orang lain, walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Tetapi aku diutus sebagai orang yang mu'allim, yang mengajar, sebagai pengajar, muyassiran, dan juga sebagai orang yang memberi kemudahan. Kenapa di sini menggunakan muyassiron, mualliman muyassiron, tidak pakai waw dalam hadis itu? Karena orang kalau alim, Pak ya, kalau alim dia akan memudahkan orang lain. Jadi kalau ada ustadz hobinya menyusahkan orang lain, belum alim itu, Pak. Orang alim itu akan banyak opsi dia, akan banyak pilihan, karena dengan keluasan ilmunya dia akan melihat kondisi masyarakatnya. Oh, ini cocoknya menggunakan ini, cocoknya menggunakan ini. Kan Nabi juga begitu ya, melihat kondisi orang. Walakin ba'atsani mu'alliman muyassiron. Orang yang alim itu akan memudahkan orang lain. Itu diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sedih dengan meninggalnya para ulama, apa yang harus kita lakukan? Ya kita belajar itu. Mohon maaf Pak ya, dulu zamannya Sayyidina Umar, mau kemana Pak? Pipis. Saya ancam aja. Dulu zamannya Sayyidina Umar meninggal tahun berapa? Sayyidina Umar meninggal tahun berapa, Pak? Ini bertahun-tahun ngaji di sini. Tiap Sabtu Minggu. Sayyidina Umar nggak tahu meninggal tahun berapa? Rasulullah, saya tanya, Rasulullah meninggal tahun berapa? Berapa? 11 Hijriah apa ya? Luar biasa ini. Berarti istiqomah ya, Bapak hajinya. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Bukan ikatan suami tertekan istri kalau di rumah, bukan. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah.
Sayyidina Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah karena beliau memerintah hanya 2 tahun. Sayyidina Umar 23 Hijriah. Sayyidina Ali 40 Hijriah. Ini Sayyidina Umar tadi berapa? 23. Itu beliau pada saat perang Yamamah. Pada masa Sayyidina Abu Bakar tahun 11 Hijriah ya. Itu kan banyak para sahabat yang meninggal, sekitar 1.200 orang. Nah, di antara 1.200 itu banyak hufadzul Quran yang meninggal, Pak. Nah, Sayyidina Umar pada saat itu tidak diam, tidak sedih aja begitu, tapi punya strategi, memikirkan bagaimana agar ke depan muncul lagi para hufadz, muncul lagi para penghafal Quran. Sedih iya, tetapi diam aja, enggak kan? Kata Sayyidina Umar, ini banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia. Bagaimana kalau kita himpun Al-Quran? Pada saat itu belum dihimpun, masih berserakan di para sahabat. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di tulang-tulang begitu ya. Pada saat itu Abu Bakar masih ragu, saya tidak mau melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Enggak, ini kemaslahatan, kata Sayyidina Umar. Mata tajamnya Sayyidina Umar saat itu lebih dahulu daripada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar masih takut, tetapi Sayyidina Umar terus membujuk, akhirnya dihimpun menjadi satu mushaf. Dan manfaatnya kita rasakan sampai sekarang, Pak ya. Adanya percetakan, muncul lagi para hufadzul Quran, khususnya orang-orang yang non-Arab. Sulit. Kalau orang Arab mungkin iyalah, oke, mereka paham. Tetapi non-Arab, apalagi yang orang Garut gitu misalnya, orang Indonesia nggak pernah mengenal bahasa Arab, nah, butuh percetakan. Nah, itu pikiran brilian daripada Sayyidina Umar. Luar biasa Sayyidina Umar itu. Banyak ayat-ayat yang turun sebab beliau. Tahun 1258 Masehi itu terjadi penyerangan besar-besaran oleh Hulagukan. Pernah dengar Hulagukan? Cucunya Genghis Khan. Jadi dia menyerang kota Baghdad itu. Dibumi hanguskan, dibunuh para ulamanya. Orang-orang yang dikader untuk menjadi ulama pun dibunuh. Kila dikatakan ya, itu ada sekitar 800 orang yang dibunuhnya, dibantainya. Ada yang mengatakan sampai 1 juta, bukan 800, 800.000. Ada yang mengatakan 1 juta orang. Ada satu perpustakaan yang menjadi kebanggaan orang Baghdad pada saat itu, namanya Baitul Hikmah. Itu pun dibakar, Pak. Dilemparkan karya-karya para ulama itu ke Sungai Tigris itu, sampai digambarkan dalam kisah itu hitam gitu ya, hitam pekat, saking banyaknya karya ulama yang dibuang. Apakah diam saja para ulama saat itu? Sedih iya Pak ya, banyak ulama yang dibantai. Tetapi kemudian mereka menyekolahkan anaknya lagi, mendidik anaknya lagi, sehingga menjadi ulama lagi, bikin karya lagi. Dari situ kemudian ilmu-ilmu Islam bisa terus dirasakan oleh kita. Nah, tinggal kita nih Pak, ulama banyak yang meninggal, kita mau berbuat apa itu? Mau ngerokok aja? Mau nongkrong aja? Bener gak sih kita mahabbah terhadap ulama ini? Jangan-jangan bohong gitu. Kita minta dihimpun dengan ulama di akhirat, dengan para nabi, tetapi kita tidak mahabbah terhadap ulama. Padahal dalam hadis anta ma'aman ahbabta kan gitu. Engkau akan dihimpun bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cintanya dengan siapa itu? Michael Jackson, ya dihimpun sama dia udah. Julia Perez apa siapa dia meninggal? Ya dihimpun sama dia itu. Nikita Mirzani, sama Jokowi nanti. Sama Prabowo ya sama Prabowo gitu. Sama Abu Janda ya sama Abu Janda udah. Lagi ramin Abu Janda.
Biarin aja Abu Janda itu, dia berhenti sendiri kalau ada Abu Duda itu, Pak. Astagfirullahaladzim, saya tidak tidur satu malam ini agak sekali. Ya, dalam hadis itu ada seorang Badui nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi kiamat?" "Ngapain tanya-tanya kiamat?" Kata Rasulullah, "Sudah mempersiapkan apa?" "Ma'adat talaha." "Saya tidak mempersiapkan banyak amal," kata orang Badui ini. Tidak mempersiapkan banyak sholat, banyak zakat, banyak puasa, enggak. Yang saya siapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apa jawaban beliau? "Kalau begitu anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan, dihimpun dengan orang yang engkau cintai. Nah, itu yang meriwayatkan namanya Sayyidina Anas bin Malik. Kata beliau apa? "Baru saat ini, baru kali ini saya begitu bahagia. Tidak pernah merasakan bahagia sebelumnya. Baru kali ini saya bahagia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dihimpun, dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. "Kalau begitu saya pun cinta Abu Bakar," kata Anas. "Saya pun cinta Umar. Saya pun cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap sebab cinta saya terhadap mereka, saya dihimpun dengan mereka, meskipun amal saya tidak seperti mereka. Meskipun amal saya tidak seperti mereka." Jadi penting, Pak, kita menanamkan mahabbah terhadap orang-orang soleh, terhadap para alim, gitu ya. Tapi harus ada bukti. Bener nggak cinta itu? Jangan-jangan cinta bohong ya. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, berupaya mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang kecil-kecil aja, Pak. Masuk masjid, kaki kanan, diniatin ittiba'ur Rasul. Keluar masjid, kaki kiri, tapi niatnya ittiba'ur Rasul gitu. Masuk ke WC, yang kecil-kecil, Pak. Kaki kiri dulu apa kaki kanan? Kiri, keluar WC kaki kanan. Gitu. Keluar rumah, baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita dianggap sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu kenapa? Emang udah jam 7. Ini belum selesai nih. Belum selesai nih. Oh, biar saya diundang lagi nanti ya. Biar penasaran gitu. Apa selanjutnya gitu ya. Saya tergantung Pak Ketuanya. Pak Ketua nanti kalau ada jadwal saya lagi enggak apa-apa. Kata teman saya, kalau ngaji jangan lama-lama, biar nanti diundang lagi, katanya begitu. Biar penasaran, jangan dihabisin semua. Belum lama, tahun 1965 ya, kita kenal dengan G30 SPKI pun begitu, Pak ya. Banyak ulama yang dibantai, banyak kader-kader ulama, para santri juga yang dibunuh. Tapi pesantren masih subur sekarang. Artinya mereka sedih, prihatin, tetapi ya tidak diam saja. Justru semakin semangat mengkader gitu. Nah, tinggal kita. Mudah-mudahan di sini komplek ini ada 1-2 lah yang kita kader, Pak ya. Menjadi hafidhul Quran, menjadi alim, faqih. Bila perlu kita sekolahkan, Pak. Sampai S3. Tapi harus pulang ke sini. Jangan kemudian dapat orang Mesir gitu kawin dengan orang sana, enggak. Balik lagi ke sini. Harus ada di atas matre gitu. Nah, insya Allah berkah nih kampung kalau ada orang alimnya. Saya ingin menyampaikan terakhir, Pak ya. Ada beberapa ciri ulama, mungkin banyak, tapi ini ciri ini saya sampaikan dari guru saya, Pak Ali Mustafa Yakub ya, biar beliau senang ya. Biar beliau dapat jariah gitu. Saya ingin menyampaikan tipologi atau ciri-ciri ulama. Tidak semua orang dipanggil ustadz, kiai itu alim, disebut ulama, enggak. Nah, ini ciri-cirinya perlu kita kenali. Kata beliau, yang pertama,
ulama itu harus ahli dalam ilmu agama. Harus ahli dalam ilmu agama. Apakah agama saja? Iya, agama saja, Pak. Ilmu umum tidak perlu. Karena para nabi itu hanya mewariskan ilmu syariat saja. Itu nabi kan pernah dimintai pendapat tentang pertanian, Pak. Pernah kan? Kemudian gagal pertanian itu. Apa jawaban beliau? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi bukan berarti kemudian para alim, para ulama belajar ilmu yang lain. Silakan, kalau hobinya dokter, mengobati, ya masuk ke dokteran. Hobinya ngurus uangnya, ekonomi. Tetapi yang paling penting adalah dia harus ahli dalam ilmu agama. Tandanya bagaimana? Tandanya bisa mengakses literatur-literatur, kitab kuning, bisa bahasa Arab, 12 fan ilmu itu alim. Jadi harus alim. Ditanya itu bisa menjawab, walaupun tidak harus semua pertanyaan dijawab, ya. Makanya orang alim juga kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Dari sekian pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik, hanya beberapa saja yang beliau jawab. Kadang begitu. Yang kedua, kata Prof. Ali Mustafa Yakub, seorang ulama itu harus punya khosyah, harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak runtang-runtung dengan ahli maksiat. Itu khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Hanya ulama yang punya rasa khosyah. Khosyah itu begini, Pak. Bapak sholat di satu tempat yang tidak Bapak ketahui kiblatnya di mana. Apakah ujung-ujung sholat atau nanya dulu? Orang alim pasti nanya dulu. Mohon maaf Bapak, ini kiblatnya di mana, saya mau sholat. Kenapa dia nanya dulu, Pak? Karena dia tahu syarat sah sholat adalah mustaqbil al-qiblah, menghadap ke kiblat. Kenapa dia takut? Kenapa dia khosyah? Karena takut tidak diterima sholatnya, kan begitu, Pak, ya? Itu ciri ulama. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam itu mengatakan khairul ilmi maka natil khasyah ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diiringi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau punya rasa takut, hidupnya akan hati-hati. Orang kalau hidupnya hati-hati akan waspada. Orang kalau sudah waspada, tidak akan melakukan sesuatu dengan serampangan, dengan sembrono. Pasti dipikir dengan matang. Kalau saya ngomong begini, kira-kira masyarakat resah apa tidak ya? Dipikir dengan matang. Kalaupun harus mengambil di antara dua pilihan yang berat misalnya, dia akan mengambil pilihan yang madorotnya paling ringan. Itu ulama, itu ciri-ciri ulama. Kenapa? Karena dia punya khosyah. Kenapa orang banyak korupsi? Karena khosyahnya hilang, Pak. Kenapa orang berani melakukan maksiat? Karena tidak ada rasa takut dalam hatinya. Nah, ciri ulama harus ada khosyah. Jadi bukan sebutan ulama-ulamaan, bukan. Yang benar-benar ulama itu harus khosyah. Harus punya rasa takut. Yang ketiga, kata Prof. Ali Mustafa Yakub, ciri ulama itu harus zuhud, artinya harus berorientasi ukhrawi. Jadi tidak boleh hubud dunia. Apakah tidak boleh kaya? Harus kaya menurut saya, tetapi kekayaannya tidak boleh menjadikan dia lalai. Nabi Sulaiman kaya, Pak, ya, tetapi beliau zuhud. Pernah ingin dikasih harta oleh siapa itu? Balkis, ya, Ratu Balkis, ditolak perhiasan. Banyak orang miskin yang nggak zuhud, tetapi banyak juga orang kaya yang zuhud. Jadi kemiskinan bukan tanda zuhud, bukan. Justru saya menyarankan para ustadz, para kiai itu harus kaya agar dia tidak berharap banyak dari pemberian orang lain, kan begitu. Ada yang nanya kemarin, Ustadz, kalau ada ustadz
yang mentarif, misalnya mentarif, memberikan tarif dalam dakwahnya. Saya bilang jangan diikuti. Itu pesan guru saya. Jangan diikuti kalau ada kiai atau siapapun yang ketika dakwahnya ingin diberi oleh orang, ingin dibayar oleh orang. Itu dalam Quran surat apa itu? Yasin ya. Ittabi'u man la apa? As'alukum apa yas'alukum? Ajra itu. Ikuti orang yang tidak meminta upah. Jadi harus orientasinya orientasi akhirat. Yang ke berapa, Pak? Yang keempat, akrab dengan wong cilik. Ini kata Prof. Ali Mustafa Yakub. Harus akrab dengan wong cilik. Kenapa? Karena pengikut para nabi kebanyakan rakyat jelata. Nabi itu pernah ditegur, ada bangsawan ingin belajar kepada beliau dengan syarat, mohon maaf, orang-orang seperti Bilal. Bilal kan dari mana itu? Ethiopia ya. Pokoknya mantan-mantan budak itu tidak menemani mereka. Nabi ditegur pada saat itu. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan mengusir orang-orang yang tiap sore pagi berzikir kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau ingin belajar, mau presiden, mau siapapun, tidak boleh dibeda-bedakan. Imam Malik itu sampai menegur Harun ar-Rasyid karena meminta beliau, mohon maaf, agar datang ke istananya untuk mengajarkan anak-anaknya Harun ar-Rasyid. Apa kata Sayyidina Malik? Sayyidina Malik, Imam Malik ya. Wahai khalifah, innal ilma yukta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Innal ilma yuzar wala yazur. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Akhirnya sadar tuh Harun ar-Rasyid, minta maaf. Kalau mau datangkan keluargamu itu ke tempat saya, atau barengkan itu dengan orang-orang yang ada di masjid biar sama-sama belajar. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Yang butuh ilmu yang datang, idealnya begitu. Kenapa Ustadz datang ke sini? Ada yang nanya nih ntar nih. Ya ini kenapa? Seharusnya saya nggak datang, Bapak yang harus datang ke tempat saya seharusnya. Idealnya yang ingin mendapatkan ilmu itu yang datang. Tetapi ini saya niatkan agar ilmu itu tetap bermanfaat ya, menjadi jariah. Saya mohon maaf, kadang direkam gitu ya. Tiada lain dan tiada bukan, niat saya adalah mudah-mudahan menjadi jariah gitu. Ada yang mampir di channel saya misalnya, satu orang pun kemudian dia dapat pencerahan misalnya, itu sudah bahagia buat saya. Meninggal pun mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada orang ngelihat channel saya, nanti subscribe ya. Ada yang mampir satu orang saja, kemudian dia menjadi rajin baca Quran, menjadi rajin puasa. Itu luar biasa bagi saya. Makanya orang alim tidak banyak ibadahnya pun itu sudah didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini, Pak. Orang alim tuh. Apa dalam hadis, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin, itu ya, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan paus apa hiu, paus yang ada di lautan terdalam, hattal namlah fi hujriha apa fi juhriha ya, sampai semut yang ada di lorong-lorongnya, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka selalu dan terus-menerus bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Seluruhnya Allah,
para malaikat. Kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat memintakan ampun, ya. Kalau seluruh makhluk yang mendoakan. Itu diantara keistimewaan orang yang alim, ulama. Makanya faqih itu dalam satu riwayat itu paling sulit digoda setan, yang betul-betul alim, Pak ya. Faqihun wahid, apa itu? Asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Faqih satu faqih itu lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 abid ahli ibadah. Kata setan, gampang ahli ibadah, tetapi faqih dia tahu bagaimana cara melawan setan. Nah, yang terakhir singkat aja tadi karena udah ada yang ngomong ini. Ciri yang kelima ya, harus 40 tahun. Ini ciri dari Pak Kiai ya, Pak Ali Mustafa Yakub. Yang pertama apa Pak? Saya ulang. Harus paham atau apa? Harus mengerti ilmu agama. Yang kedua, harus khosyah, harus punya rasa takut yang mendalam kepada Allah. Yang ketiga, harus zuhud, orientasinya akhirat, jangan dunia. Kan ada Pak ya, kata Imam Ghazali, ulama itu ulama dunia. Ada orang datang kepada beliau, tolong dong ini halalkan. Ada yang begitu Pak? Ya bisa aja dihalalkan, dia tahu dalilnya. Tapi kan tujuannya untuk dunia kan, agar dikasih angpau. Dia tahu aja dalilnya, wong ulama alim, tetapi ulama dunia. Ulama akhirat itu konsisten dia. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jangan yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan. Yang keempat apa tadi Pak? Apa? Akrab dengan wong cilik. PDIP. Wah, ini saya iklan dong. Yang terakhir kata Pak Ali Mustafa Yakub, usianya di atas 40 tahun. Kenapa? Karena para nabi selain Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu usia sudah stabil. Nah, tahu di sini mungkin kalau ada yang masih labil, Pak ya. Usia 40 tahun itu umumnya sudah istiqomah, sudah stabil, tidak lagi bergejolak, pantas jadi panutan tuh pantas gitu. Jadi Bapak kalau usia 40 tahun masih bergejolak itu bahaya itu. Itu bahaya, susah diaturnya. Iya, bisa jadi nambah lagi. Ya. Jadi kalau Bapak mohon maaf menemukan ciri-ciri tadi di hadapan Bapak dimanapun, boleh Bapak cium tangannya bolak-balik, boleh Bapak ikutin, boleh Bapak jadikan uswah, boleh Bapak mintakan doanya untuk anak-anak. Insya Allah yang begitu rajulun soleh, menyelamatkan. Jadi ciri-ciri yang 5 tadi itu insya Allah akan memberikan keselamatan, keberkahan untuk masyarakat sekitarnya. Mungkin banyak yang ingin saya sampaikan, ya, tapi ya itu dulu mungkin ya. Itu dulu. Ada satu lagi Pak, terakhir Pak ya. Ini pesan Abu Darda, sahabat mulia Abu Darda. Beliau mengatakan seperti ini. Kun aliman. Jadilah engkau sebagai orang yang alim, fokus terhadap ilmu, mengajar. Kalau nggak bisa muta'alliman, Bapak nggak bisa alim nih, nggak bisa ngajar, nggak bisa fokus terhadap ilmu, minimal jadi muta'allim. Apa? Pelajar. Nggak bisa juga sibuk
nyari angpau, mustami'an kata Abu Darda. Jadi alim gak bisa, jadi muta'alim gak bisa, jadi mustami, pendengar minimal. Gak bisa juga, sibuk juga itu. Seminggu sekali keterlaluan Pak ya. Minimal muhibban, dia menjadi pecinta ilmu. Jadi kalau melihat orang mengajar seperti ini itu senang bawaannya, bukan gedek gitu. Minimal mencintai ilmu dan ahli ilmu. Wala takun khomisan kata Abu Darda, jangan sampai menjadi orang yang kelima. Fatahlak. Kelima itu siapa? Enggak alim, enggak muta'alim, enggak mustami, enggak muhib. Ya bawaannya gedek aja, ngerusak, rusuh begitu. Fatahlak kata Abu Darda, maka dia akan binasa. Nah, mudah-mudahan ya Bapak insya Allah masuk ke dalam salah satu daripada 4 ini. Dan kita berharap mudah-mudahan kita terus dibimbing dalam ridhonya, dan kita berharap akhir hayat dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan melakukan amal soleh, dalam keadaan melakukan ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu, sebelumnya kita mengucapkan kita yang sedang memberikan kita bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kajian beliau bisa mampir di channel yang tadi saya share kemarin juga sudah share di grup DKM kita. Kalau yang tadi itu judulnya nasihat Rasulullah kepada Abu Sa'id Khudri. Subscribernya 188.000. Enggak. Baru 1.000. Baru bikin, Pak. Ini sudah 188.000 K atau apa? 1.000. Baru 1.000. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang makin banyak mengikuti, bisa berbagi. Nanti Bapak Ibu juga bisa share kembali ke lainnya supaya dapat jariahnya juga. Baik, mungkin sudah ada yang menahan-nahan ingin memberikan pertanyaan. Pak Didi sudah siap. Pak Soleh sudah siap pertanyaan. Pak Panguzir ada nggak Panguzir? Panguzir lagi sakit, nanti mau didoakan. Amin. Ya, Pak Soleh silakan Pak. Suaranya kencang Pak. Silakan Pak. Pak, tadi Pak kita punya Pak baca buah ternyata ada yang melakukan, tapi yang kita sendiri apa nggak termasuk Nggak termasuk apa? Jadi pertanyaan dari Pak Soleh ini, tadi kan Pak Yai menyampaikan kalau kita lagi dengerin kajian atau dengerin khutbah, terus ada yang pura-pura batuk, itu setan datang ke tenggorokannya gitu. Nah, Pak Soleh ini nanya nih, kalau ada ngaji, terus ada yang amin-amin, maksudnya jangan selesai apa? Itu termasuk setan datang apa gimana? Terus kalau ada orang sholat, imam bacanya panjangan terus dehem-dehem itu gimana? Sayyidina Abu Hurairah itu pernah ditugasi oleh Nabi menjaga Baitul Mal. Sayyidina siapa Pak? Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.300 berapa? Nah, itu 5.000 lebih. Nah, suatu malam dia menangkap orang yang mencuri gandum di Baitul Mal itu. Mungkin masyhur ceritanya. Tapi saya sampaikan lagi untuk meyakinkan ini. Ditangkap oleh Abu Hurairah, mau kemana kamu? Saya laporkan kepada Rasulullah. Maling ini.
kemudian mengiba, tolong kasih hati saya sudah tidak makan berhari-hari, keluarga saya kelaparan. Ya, karena sahabat Pak ya, hatinya lembut, dilepaskan itu. Lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, tadi malam ada orang maling mengambil gandum Baitul Mal. Saya tangkap tapi dia mengiba, belum makan, keluarganya kelaparan, saya lepaskan. Apa kata Rasulullah? Nanti malam datang lagi. Ditunggu sama Abu Hurairah tuh Pak. Datang lagi, maling lagi, ditangkap lagi tuh sama Abu Hurairah. Sampai 3 hari berturut-turut ditangkap. Yang ketiga harinya, kali ini saya nggak bakal lepaskan itu. Akan saya bawa kepada Rasulullah, saya seret. Nah, kemudian ketika ingin diseret, si maling ini memberikan ijazah. Tahu ijazah Pak ya? Satu amalan lah. Bapak, ya kalau kita sekarang, kalau tidak mau diganggu setan, baca ayat kursi setiap malam. Oh, namanya sahabat kalau dikasih amalan senangnya bukan main. Ya udah, saya lepaskan begitu. Dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Iya benar apa yang disampaikan maling tersebut, bahwa ayat kursi itu bikin setan takut. Tetapi kamu tahu siapa yang maling itu, yang memberikan ijazah itu tahu siapa? Nggak tahu, Abu Hurairah itu. Makanya mohon maaf Pak ya, kalau ada orang ngaku-ngaku Jibril, ngaku-ngaku Nabi, dapat wangsit dari mana gitu, jangankan dia, Abu Hurairah saja nggak tahu kalau yang datang itu siapa. Kata Nabi, yang datang itu setan. Itu Abu Hurairah nggak tahu yang datang itu setan. Jadi setan bisa mewujud ya, menjadi manusia. Apa artinya dari kisah ini? Setan tuh bisa menyuruh kita melakukan kebaikan dengan niat yang dialihkan gitu Pak ya. Amin. Mungkin baik. Tapi ada juga aminnya yang kenceng banget itu Pak. Nyuruh khotib cepet-cepet gitu. Tapi kalau mengaminkan doa khotib enggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan amin 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 misalnya, jangan-jangan ya setan beneran gitu. Tapi bagi khotib yang paham ya jangan lama-lama ya. Bagi khotib yang paham jangan lama-lama khutbahnya, minimal 20 menit lah. Di sini berapa menit? Dan satu lagi Pak, jangan melakukan hal yang sia-sia dalam keadaan khutbah itu kalau ingin mendapatkan kesempurnaan ibadah Jumat ya. Itu dalam hadis, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, summa atal jum'ah, lalu mendatangi ibadah sholat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib, wa ansota, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia itu Pak. Jadi termasuk amin tuh kalau sia-sia merusak Jumatnya. Pura-pura batuk misalnya, sengaja pura-pura ya. Kalau niatnya ingin agar khotib cepet-cepet turun, bisa jadi merusak Jumatnya. Kalau mau khotibnya tidak lama-lama, dikasih tahu sebelumnya Pak. Itu etikanya. Tolong jangan lama-lama ya Pak ya. Di sini sedang PSBB misalnya, atau banyak yang sholatnya di luar kepanasan, itu lebih beretika daripada Bapak batuk-batuk. Kalau khotibnya yang batuk, biarin aja udah, biar batuk begitu. Emang gua pikirin gitu. Jadi itu, kadang setan menyuruh kita melakukan kebaikan. Guru saya Pak Ali Mustafa itu punya buku judulnya Haji Pengabdi Setan itu Pak. Punya bukunya Pak? Belum ya? Kenapa Haji Pengabdi Setan? Orang itu pengennya haji berkali-kali Pak. Kata beliau, jangan-jangan dia niatnya bukan karena lillahi ta'ala, tetapi karena ingin dipanggil orang sebagai Pak Haji begitu. Jadi niatnya sudah dialihkan oleh setan. Jadi setan menyuruh dia terus melakukan kebaikan itu agar orang memanggil dia manggil Pak Haji.
Kan ada tuh di filmnya kalau nggak salah ya, film apa itu? Pak Haji 3 kali itu. Marah dia kalau nggak dipanggil Pak Haji itu. Ya. Jadi hati-hati orang alim, ketika belajar tuh di sini Pak. Orang yang fokus terhadap ilmu itu akan mampu mendeteksi ini rayuan setan atau bukan. Makanya faqihun wahid itu asyaddu 'ala syaiton min alfi abidin. Satu faqih itu lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak alim, Pak ya. Cuma sekedar ibadah saja, tidak tahu ilmunya. Itu lebih mudah bagi setan daripada satu faqih. Mudah-mudahan diberikan kesempatan semua Pak ya untuk terus mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi yang kelima. Minimal di antara yang 4. Alim, muta'allim, mustami, atau minimal yang muhib, pecinta ilmu dan pecinta ulama itu. Udah Pak ya? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaumil Masri, Pak. Yaumil Mahsyar. Bukan Yaumil Mahsyar ya? Bukan, Yaumil Masri. Itu Yaumil Kiamah. Di Indonesia cuma 2 ya. Ya. Begini Pak. Saya pernah baca artikel. Di situ disebutkan semua kita orang Islam akan bilang bahwa pedoman kami adalah Al-Quran dan Hadis. Tidak pernah ada yang mengatakan kami beragama Islam, pedoman kami Taurat, Injil. Itu yang saya dapatkan. Nah sekarang terutama saya, kita mengikuti pemahaman siapa kira-kira Pak? Karena Khawarij katanya itu dalam hal membunuh Khalifah Ali itu juga pakai dalil. Apa benar begitu? Saya kurang tahu persis. Kemudian Ahmadiyah menyebutkan akan ada nabi setelah Nabi kita SAW, itu juga pakai dalil. Nah begitu juga terakhir yang belum lama ini Zaitun, bahwa berkorban itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, ya tidak harus pakai binatang ternak. Tolong ditulis pertanyaannya Pak, saya lupa. Ntar biasanya Mas Yusuf bisa mereview. Sementara itu dulu Pak, cuman yang agak ringan barangkali membaca Al-Quran itu lewat HP dibandingkan dengan mushaf itu ada bedanya nggak Pak? Atau memang lewat HP itu dilarang? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Pak Ahmad dari Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ustaz Yai. Dan saya ada 2 dengan juga. Yang pertama, kita sering mendengar atau baca di WA ya, jaksa Indonesia, Muslim, raja ulama, kita sering mendoakan semoga husnul khotimah. Kira-kira tepat tidak nih? Orang yang meninggal dikatakan husnul khotimah. Kapan doa itu dibaca sebaiknya? Yang kedua, kata almarhum ini pantas untuk non-muslim ya? Kan itu ya, kayak apa non-muslim, apa yang bisa kita doakan? Terima kasih. Baik, ini dari Pak Ahmad sama dari Pak Yaumil. Dari Pak Yaumil itu Yaumil siapa sih namanya? Yaumil Masri. Oh bukan Yaumil Kiamah bukan ya? Yaumil Masri. Oke. Saya punya teman tuh di Facebook tapi ya, namanya Fir'aun Maulana itu. Mungkin satu-satunya di dunia itu setelah Fir'aun yang di Mesir itu. Ditanya, kenapa Bapak namanya Fir'aun Maulana? Nggak tahu, ibu saya ngasih nama saya Fir'aun gitu.
Jadi Fir'aun itu sejarahnya aja jelek. Tapi kalau dilihat dari sisi makna, dari arti gitu, katanya bagus. Fir'aun itu pemimpin. Ya. Yaumil Karim. Oke. Duh, saya lupa dari pertanyaannya yang pertama apa? Ya, jadi menurut Pak Yomil ini, Pak Yomil baca artikel, seluruh orang Muslim ini mengaku kalau berdalil itu ya saya mengikuti Quran dan Sunnah. Ya. Nah, bahkan tadi Pak Yomil cerita Khawarij itu yang membunuh Ali hafal Quran, membunuh Ali itu ya pakai dalil, makanya yakin kalau perbuatannya itu benar. Dan tadi ada contoh-contoh yang lain semua. Firqah juga ngaku kalau mendalil sesuatu, memutuskan sesuatu dalilnya Quran Sunnah. Tapi kenapa perbuatannya itu bisa salah-salah? Nah, jadi sebenarnya Quran Sunnah yang dimaksud itu sebenarnya yang benar menurut pemahaman siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau baca mushaf dan bayum yang masih kalau baca mushaf sampai sama dari Quran itu bagus yang mana, pahalanya bagaimana, sebaiknya bagaimana? Silakan. Belajar itu, mohon maaf, belajar itu harus ada tanggung jawab ilmu ya, yang disebut dengan transmisi keilmuan, atau bahasa orang pesantrennya sanad. Bahasa orang pesantrennya sanad. Itu diajarkan bagaimana Rasulullah berdakwah. Sanadnya sampai kepada kita. Bagaimana Rasulullah memperlakukan orang tua. Sanadnya sampai kepada kita. Bagaimana Rasulullah memperlakukan anak kecil. Sampai sanadnya kepada kita. Kalau ada orang ya yang kemudian tidak melakukan sesuatu tanpa tanggung jawab ilmu, artinya tidak ada transmisi, tiba-tiba dia menafsirkan sendiri gitu apa yang dia baca, ya menyesatkan Pak, menyesatkan. Seperti Ahmadiyah itu, dia menafsirkan khotamin nabiyyin, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Padahal seluruh ulama sudah ijma bahwa khotam di situ maksudnya penghujung nabi dan rasul. Dijelaskan oleh hadis juga, la nabiyya ba'di, nggak ada setelahku itu nabi, nggak ada. Sudah dijelaskan, tapi Ahmadiyah nggak mau. Padahal sudah menjadi ijma. Ini usul Pak ya. Ini masalah prinsip. Dia tafsirkan lagi tuh. Khotam di situ bukan penghujung nabi, katanya cincin aja. Jadi setelah Nabi Muhammad akan ada nabi-nabi baru. Makanya Nabi memang sudah memprediksi Pak, setelahku ini akan muncul salasuna dajjalun, 30 dajjal, 30 pembohong maksudnya. Kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun, semuanya mengaku menjadi nabi. Jadi dari mulai Musailamah al-Kadzab yang tadi saya sampaikan yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian banyak para ulama, para hufad yang wafat, perang Yamamah ya. Ulama sudah sepakat bahwa khotam di situ adalah penghujungnya para nabi. Sampai sekarang banyak yang mengaku-ngaku. Sampai ke daerah mana ya, Jawa Tengah itu ada nabi namanya Tugimin itu. Kan lucu ya, nabi namanya Tugimin itu. Kalau sholawatan kan gak enak ya, Allahumma sholli ala Tugimin, kan gak enak, kurang maco gitu. Namanya Tugimin itu. Memang sudah diprediksi oleh Nabi. Nah, kenapa orang Ahmadiyah ini salah menafsirkan khotam itu? Pertama, tidak ada ulama seluruh dunia ini yang mengatakan khotam itu cincin gitu dalam ayat itu. Hanya dia saja. Atau boleh jadi memang ada kepentingan Pak. Kepentingannya dari mana? Mungkin dari orang-orang orientalis yang memang ingin merusak Islam dari dalam. Dan ternyata memang Ahmadiyah itu buatan kan, buatan Inggris kan Pak. Sengaja merusak Islam dari dalam. Makanya di Saudi Arabia, Ahmadiyah, Bahaiyah itu tidak termasuk al-firaq al-Islamiyah, tidak termasuk kelompok Islam.
Ahmadiyah. Banyak orang liberal, mohon maaf, itu memasukkan hal-hal yang usul seperti ini ke dalam furu. Jadinya ya liberal begitu, Pak. Sebaliknya banyak orang yang ekstrim sekarang ini, mutasyaddid bahasa Arabnya, itu mempermasalahkan hal-hal yang furu ke dalam usul. Mohon maaf, masalah kunut itu kan masalah furu. Saya di tempat yang nggak kunut ya saya nggak kunut, di tempat yang kunut ya saya kunut. Masalah furu. Nah yang begini jangan dibawa ke masalah usul, berantem, Pak. Ya sebaliknya masalah usul jangan dibawa ke masalah furu, bertengkar nanti. Masalah usul ini diserahkan kepada para ulama seharusnya. Jadi kita kadang kurang bijak menempatkan sesuatu itu. Kenapa kita tidak mau bersatu itu karena salah menempatkan sesuatu. Ada seorang ulama mengatakan, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adar fi makhtalafna. Itu. Ayo kita gotong royong, bahu membahu dalam hal-hal yang sifatnya usul. Selama kiblatnya sama, syahadatnya sama, sholatnya 5 waktu, ya kita ayo sama-sama saling menghormati, saling gotong royong. Wa nata'adar fi makhtalafna, kita toleran dalam hal-hal yang sifatnya furu. Habis sholat kan ada orang yang enggak wiridan. Wiridannya apa? Tidak keras. Ada yang keras. Ya udah itu masalah furu biasa saja sudah. Saya juga kadang pakai dua-duanya itu. Enggak ada masalah. Enggak wiridan pun enggak apa-apa gitu. Bapak langsung megang HP enggak apa-apa. Tapi kan ada yang mempermasalahkan itu. Ada yang mempermasalahkan, Pak ya? Ada yang kadang mempermasalahkan. Maka butuhnya ilmu yang luas itu agar muyassiron, tidak menyusahkan orang lain, tidak membuat resah banyak orang. Mohon maaf, ada satu pendapat dari orang liberal, namanya Amina Wadud. Dia khutbah di gereja katedral mana itu, Amerika ya. Dia khutbah Jumat kemudian mengimami jamaahnya campur laki-laki perempuan dengan alasan gender. Dia berdalil juga, Pak. Dalilnya dari mana? Dalil Ummu Warokoh namanya. Jadi Ummu Warokoh itu pernah mengimami budak-budak laki-laki. Imamnya perempuan. Jadi Amina Wadud itu berdalil dengan hadis itu. Berdalil juga. Tetapi dalilnya bermasalah. Dalilnya kalau dalam kritik ilmu hadis itu dengan muhtab bil qara'in ditolak itu, Pak. Kenapa? Sayyidah Aisyah saat itu menjadi pemimpinnya para sahabat, istrinya Rasulullah, tidak pernah mengimami laki-laki, Pak. Lah ini kok tiba-tiba ada perempuan yang mengimami laki-laki itu. Berarti yang salah siapa, Pak? Kalaupun benar dia pendapat yang syadz, yang nggak boleh diikuti, Pak. Bayangkan, Pak ya, kalau ada imam perempuan, insya Allah nanti yang khotib di Istiqlal siapa, Pak? Oh, Pak Haji datang jam 7 udah di Istiqlal tuh, saya yakin. Paling depan, nggak sholat. Itu bagaimana kalau ketika sujud, ketika ruku, mungkin Bapak nggak sujud duluan gitu. Itu Bapak sudah tahiyat qoblat tahiyat itu. Sudah berdiri sebelum tahiyat. Yang berdiri yang mana ya? Bayangkan kalau perempuan yang jadi imam begitu. Ada satu pendapat lagi dalam Bidayatul Mujtahid. Ada madhab namanya madhab Abu Thawr dari madhab Syafi'i, tapi pendapat ini pendapat yang syadz, janggal, tidak boleh diikutin, Pak. Yang menyempal dari umumnya para ulama. Kata Abu Thawr, boleh perempuan itu menjadi imam, tapi posisinya di belakang. Namanya imamnya di depan, Pak ya. Imam tuh amam di depan. Tapi dia berpendapat boleh jadi imam
Itu perempuan itu boleh jadi imam di belakang laki-laki. Saya membayangkan kalau laki-lakinya banyak Jumatan misalnya, kemudian masbuk, imamnya ke belakang terus dong. Masbuk lagi, ke belakang terus dong imamnya. Di belakang ada sumur, dia masuk sumur nanti, masuk kolam kan. Nah, itu jadi pendapat yang begitu syad, nggak boleh diikuti. Makanya istilah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu kurang tepat menurut saya. Ya tetap harus melalui ulama. Dia mengatakan seperti itu pun kan dari ulama. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, benar. Tapi dia mengatakan seperti itu pun menurut ulama kan. Bisa dipahami? Jangan ikut ulama. Lah dia mengatakan seperti itu pun ikut ulama kan. Nah saya mengatakan GPS itu apa Pak? Jaminan keselamatan lah kalau sekarang. Kalau pengen selamat ikuti petunjuk gitu ya. Itu tidak hanya Quran dan Sunnah. Oke ini pokoknya, tetapi tidak hanya itu. Ini saya sampaikan ya, biar kita luas wawasannya Pak. Biar kita banyak baca. Nabi bilang saya tidak meninggalkan, atau saya meninggalkan dalam hadis taraktu fikum amrain, 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, gitu ya. Saya meninggalkan 2 pusaka, 2 perkara yang apabila engkau berpegang pada keduanya tidak akan tersesat. Pertama kitab Allah, Al-Quran. Kedua dan sunnahku. Berarti ada 2 Pak ya GPS-nya, Quran, Sunnah. Ada lagi GPS yang lain? Ada. Dalam riwayat yang lain sahih juga. Kitaballahi wa itrati. Kalau ingin selamat, kalian kata Rasulullah harus berpegang teguh pada kitab Allah, Al-Quran, dan ahli baitku. Kenapa kata Imam Nawawi? Kenapa ahli bait? Karena kebanyakan ahlul bait itu tamassuk bisunnahnya lebih besar, lebih banyak, karena dia ada dzurriyyah sampai Rasul. Nah kalau pengen selamat ikuti para dzurriyyahnya Nabi. Ada juga orang yang nggak percaya adanya dzurriyyahnya Nabi itu Pak. Kalau saya percaya, karena inna syani aka huwal abtar. Nabi itu pernah diledek tidak akan punya keturunan. Justru yang meledek yang akan mandul, yang tidak akan punya keturunan. Nabi dijaga keturunannya sampai hari kiamat. Karena itu yang ditinggalkan kan, kitab Allah dengan ahli baitku. Berarti sudah ada berapa Pak GPS Pak? 3, Quran, Sunnah, ahli bait. Ada lagi? Ada. Dalam hadis sahih, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikuti 2 orang setelahku. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Makanya banyak ijtihadnya Sayyidina Umar yang berbeda dengan sunnahnya Nabi. Nabi itu dulu mencambuk, menghukum orang yang minuman keras itu 40 kali Pak. Tapi pada masa Sayyidina Umar 80 kali. Salah apa benar Pak? Benar, karena kita disuruh untuk mengikuti Sayyidina Umar. Kenapa 80 kali cambukan? Karena orang mabuk pada masa Sayyidina Umar lebih banyak Pak. Jadi iqobnya ditingkatkan. Banyak kejadian atau ijtihad Sayyidina Umar yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Termasuk tarawih itu, yang 20 rakaat diimami. Kemudian apa lagi? Sudah 4 Pak ya. Quran, Sunnah, ahli bait, Abu Bakar, Umar. Ada lagi 1 lagi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidinal mahdiyin. Kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khalifah-khalifahku. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau ngikut mereka selamat Pak. Itu GPS. Nah, banyak, makanya ada hadis mauquf. Hadis yang nisbahnya sampai kepada sahabat. Sayyidina Ali mengatakan seperti ini. Ma makna tartil? Ditanya, apa itu tartil? Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Membaguskan huruf-huruf hijaiyah
dan mengetahui hal ihwal waqaf, bagaimana cara mewakafkan bacaan, bagaimana cara meneruskan bacaan. Ini hadis sampai kepada Sayyidina Ali disebut dengan hadis mauquf. Diikuti karena kita disuruh mengikuti Sayyidina Ali kan gitu. Jadi tartil itu mohon maaf bukan tempo bacaan. Ada orang bilang tartil itu pelan, bukan pelan tartil itu. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi dia kualitas bacaan. Boleh kok baca cepat asal tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ada orang baca lambat tapi nggak benar makhrajnya, nggak benar sifatul hurufnya, tidak benar ahkamul waqfi wal ibtida'nya, tidak benar ahkamul maddi wal qasrinya misalnya. Ya namanya bukan tartil gitu. Dan banyak. Sudah berapa itu Pak ya? Sudah 5. Ada lagi? Ada. Nah, sahabat itu ada sahabat Mu'ad ya, pernah diutus ke Yaman. Kalau Anda menemukan satu persoalan di sana, akan Anda hukumi dengan apa? Oh, dengan kitabullah. Fa illam tajid, kalau tidak menemukan di kitabullah di Quran, dengan apa? Menjawabnya, memberikan solusinya. Fa bi sunnati Rasulillah. Saya akan menjawab dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada juga bagaimana? Fa ajtahidu bi ra'yi. Maka saya akan berijtihad dengan pendapat saya yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini kita zakat pakai beras. Rasulullah tidak pernah zakat pakai beras. Itu ijtihad ulama itu Pak. Rasulullah zakatnya pakai gandum dengan kurma. Susah di sini gandum sama kurma Pak. Ijtihad itu para ulama. Ijtihad itu salahnya pun benar. Kecuali kalau ada pesanan Pak ya. Ya tolong nih yang seharusnya haram dihalalkan, itu lain lagi. Tapi ini ijtihad yang benar-benar ijtihad gitu. Apa dalam hadis idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajron itu. Kalau seorang mujtahid mutlak ya, atau seorang hakim berijtihad, ijtihadnya benar, falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a, kalau ijtihadnya salah, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala. Salahnya pun dapat 1 pahala itu. Apalagi benar. Misalnya mohon maaf, Imam Syafi'i mensunnahkan kunut dalam subuh. Imam Hanafi mengatakan bid'ah dalam subuh. Nanti terjadi sidang besar di akhirat, ternyata yang benar adalah pendapatnya Imam Hanafi misalnya, bahwa kunut subuh itu tidak benar, tidak ada. Jadi yang ada hanya kunut nazilah aja misalnya ketika Nabi berkunut pada saat itu melaknat. Imam Syafi'i salah, keliru misalnya menggunakan hadis hatta faraqad dunya itu ya. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai akhir hayat, ternyata hadisnya salah misalnya. Terjadi persidangan nanti di akhirat. Salahnya pun dapat pahala itu Pak. Karena sudah melalui proses ijtihad. Ijtihad itu kita sudah baca ribuan kitab, ribuan buku, kemudian menyimpulkan dengan satu kesimpulan. Ah ini kalau dijawab lama ini Pak, sampai jam 8 ini. Untuk ada yang batu. Ada lagi tadi yang saya sampaikan, idza ikhtalaftum antum fil umur fa'alaikum bisawadil adham. Jadi kalau ada persoalan yang susah dipecahkan, ikuti ulama yang paling banyak. Tadi saya sampaikan ijtihad itu JPS apa bukan Pak? JPS. Maka ikut ulama yang mujtahid yang kita sebut dengan madhab. Itu memang dianjurkan, nggak apa-apa. Apalagi kita muqallid yang nggak bisa beristinbat hukum sendiri. Kalau bapak mujtahid ya enggak apa-apa, enggak perlu ikut ulama, bisa menggali hukum sendiri. Lah kita baca Quran saja belepotan. Saya tanya, alhamdulillah misalnya, al di situ posisinya sebagai apa? Kenapa dibaca du? Ya, robnya di situ sebagai apa? Kita ditanya aja, itu aja belepotan tuh Pak. Padahal untuk mengetahui istinbat hukum itu harus paham ilmu gramatikal bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sharh. Oke, sampai mana tadi? Kalau mengenai HP
Ya tergantung kebutuhannya Pak ya. Kalau Bapak di masjid ya bagusnya pakai mushaf lah ya. Di HP itu mungkin bisa dibawa kemana-mana. Tapi jangan sampai ya di WC aja Pak. Ya ditutup lah gitu. Kemudian ringtone itu kalau bisa jangan yang adzan gitu baca Quran. Nanti kalau masuk WC minimal makruh itu ketika hidup di situ tuh. Nabi itu ketika masuk ke WC Pak ya, kan khotamnya Nabi itu ada tulisan Muhammadun Rasulullah, cincinnya beliau itu dilepas dulu karena menghormati lafadz jalalah itu. Nah, salah satu etikanya begitu. Kalau Bapak ringtone-nya salatu khairu qiraatnya siapa yang paling bagus, Sudes misalnya, itu diganti aja yang biasa saja begitu, asal jangan dangdutan aja. Tapi dangdutan Rhoma Irama bagus. Ini nanti lama lagi musik hukumnya apa? Oke. Jadi itu tergantung kebutuhannya, enggak apa-apa. Justru saya harapkan Bapak di mobil itu ya baca Quran pakai HP enggak apa-apa. Kelebihan HP ini kan bisa di zoom. Di zoom, apalagi Bapak kan sudah agak sedikit gak melihat Pak ya. Tapi kalau ada yang bening ngelihat dari jauh ya. Ada mana-mana untuk mana yang guna, mana yang enggak. Kalau yang kan hitam semua. Ya. Di Indonesia itu belum menjadi budaya Pak. Orang baca Quran di jalan tuh dianggap sok suci gitu ya. Padahal di Mesir Pak, banyak orang baca Quran itu di bis-bis, di angkot-angkot biasa ngelihatnya itu. Itu kalau di Indonesia terjadi seperti itu Pak, berkah insya Allah. Di jalan baca Quran, di halte-halte baca Quran, luar biasa kalau seperti itu. Anak kecil pun melihatnya positif, akan meniru itu. Coba di sini budayakan Pak, di depan rumah baca Quran enggak apa-apa, asal niatnya tetap ikhlas Pak ya. Itu bahaya juga itu Pak, nuduh-nuduh itu. Ada orang menafsirkan radikal tuh kadang keliru Pak. Yang radikal tuh yang sering ke masjid, itu juga bahaya itu. Itu yang merusak. Ada orang menafsirkan radikal tuh yang sering ke masjid. Itu kan bahaya Pak. Sama saja menuduh Nabi, menuduh para sahabat yang istiqomah ke masjid. Yang begitu jangan diikuti Pak. Itu kalau santri saya tendang itu Pak. Kalau ngomong begitu Pak ya. Itu jangan dilaporkan Pak ya. Jadi harus diposisikan dulu radikal itu seperti apa. Udah Pak ya, cukup Pak ya. Apalagi? Jangan banyak-banyak kalau nanya Pak. Pak Ahmad tadi. Buat Pak Yokin tadi terima GPS terus pakai HP silakan Pak. Tapi kalau lagi iklan tutup iklannya Pak. Iklan apa tuh? Ya kalau baca Quran di HP suka nongol iklan Ustaz. Oh gitu. Nah, kalau yang berbayar juga Oh akan ya. panjang kan. Artinya perhatikan apa tadi itu rambu-rambu. Ya jus. Oke. Ini yang dari Pak Ahmad. Yang pertama kalau di WhatsApp, di medsos itu kan kalau orang meninggal doanya semoga husnul khotimah. Itu ndak apa-apa karena itu harapan. Semoga husnul khotimah. Kapan dibacanya ya ketika orang itu sudah meninggal. Semoga karena ada harapan. Oh dia itu husnul khotimah, itu memastikan Pak. Yang tidak boleh itu memastikan. Dia sudah dirahmati Allah, belum tentu. Yang dianjurkan mudah-mudahan dia dirahmati Allah. Dia sudah diampuni Allah. Nggak bisa kayak gitu, nggak boleh. Karena kita tidak tahu hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib. Kenapa? Tadi yang kedua apa? Ya, yang kedua biasanya kalau ada orang meninggal, orang yang meninggalnya non muslim juga dibilang almarhum fulan. Enggak boleh. Kalau yang non muslim tidak boleh ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Tidak ada hubungannya non muslim itu dengan keyakinan kita. Jadi non muslim ya tidak perlu didoakan untuk apa? Kenapa? Kambing mati tidak berfaedah doanya.
Ya innalillah, semua kembali kepada Allah. Oke, ada apa itu? Oh, doanya. Iya, asal niatnya itu harapan, bukan memastikan. Jadi telah berpulang ke rahmatullah, hatinya mengatakan mudah-mudahan dirahmati Allah. Rahmatullah itu maksudnya mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi jangan memastikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak disehatkan, diberikan sehat walafiat. Ibu juga ya, anak-anak, keluarga yang sedang belajar, studi, diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau salat isyraq silakan. Habibi Muhammad